Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Evi Sulistiani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Jember. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk UKIN dengan materi pemanfaatan limbah di kelas 10 SMA. Mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Perlu Bu Evi ingatkan, kalian harus menjaga kesehatan karena cuaca hari ini atau beberapa minggu terakhir ini tidak menentu ya. Kadang panas, kemudian tiba-tiba hujan, kemudian panas lagi. Jadi cuaca seperti itu menjadi tubuh kita itu kadang rentan terhadap penyakit dan kita mudah sakit. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara apa? Makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Betul sekali. Selain makan sehat dan istirahat yang cukup, itu penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya terjaga. Jadi jangan biasakan kalian untuk bergadang. Mohon maaf, bisa kalian lihat di bawah meja kalian atau di bawah kursi kalian ada sampah apa tidak? Bisa dilihat. Kalau ada silahkan diambil, kemudian dibuang ke tempat sampah yang ada di luar. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Saya minta Bagas untuk memimpin berdoa. Silahkan. Persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini apa ada yang tidak masuk, anak-anak? Ada. Ada. Siapa yang tidak masuk? Aila kenapa? Izin. Aila izin. Ada lagi? Nilam sakit. Dia izin. Dia izin. Hanya itu ya? Iya. Ya. Supaya kalian lebih semangat belajarnya hari ini, kita mulai dengan jargon GSM kita, ya? Ya. GSM Berubah, berbagi, kolaborasi. Yang semangat lagi, ayo. GSM Berubah, berbagi, kolaborasi. Terima kasih. Kalian kompak sekali. Bagaimana sikap kalian sebagai siswa apabila mendapati lingkungan kalian itu tercemar oleh limbah, mungkin cairan, mungkin padatan? Ada yang mau berpendapat? Oh ya, silakan, Cinta. Saya adalah misal itu limbah padat, saya akan mengambilnya dan mengolahnya atau mengolah menjadi bahan kerajinan yang berguna bagi saya atau orang lain. Misalnya itu wadah snack atau bungkus kopi saya sajikan sebagai tas dan lain. Betul sekali, sangat bermanfaat. Jadi itu nanti akan bisa mengurangi limbah yang ada di lingkungan kita. Ada lagi yang mau berpendapat? Oh iya, silakan Winda. Apabila limbah yang saya temukan adalah limbah cair, Oh iya? maka saya akan menggunakan sabun yang ramah lingkungan sehingga tidak merusak dan kesuburan tanah terjaga. Iya, baik sekali. Jadi kita bisa menggunakan sabun yang ramah lingkungan, baik sabun mandi ataupun sabun cuci baju, cuci piring dan lain sebagainya. Betul sekali. Jadi meskipun kalian tuh masih sebagai siswa, kalian masih sudah bisa berperan aktif dalam menjaga lingkungan kalian. Manfaat yang akan kalian dapatkan dalam pelajaran hari ini yaitu pentingnya menjaga ekosistem dan lingkungan dari pencemaran limbah, khususnya yaitu limbah rumah tangga. Tepatnya
yaitu mengenai limbah minyak jelantah yang sehari-hari ada di rumah kita. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai limbah dan pengelompokannya. Apa yang ada dalam benak kalian atau pikiran kalian ketika saya menyampaikan limbah? Iya, Cinta, apa Cinta? Dalam pikiran saya, limbah adalah sisa hasil dari kegiatan makhluk hidup. Iya, betul sekali. Jadi limbah itu adalah sisa hasil kegiatan semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu menghasilkan limbah, termasuk kita. Nah, siapa yang mau memberikan contoh atau siapa yang masih ingat contoh limbah itu ada apa saja? Ya, Intan. Sisa sayuran, sisa bungkus plastik, sisa bungkus makanan ringan, botol bekas, kaleng bekas. Iya, betul sekali. Sisa sayuran, sisa bungkus plastik bumbu masak, atau sisa bungkus plastik kemasan, makanan kemasan, kemudian botol kemasan, dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, kemudian pengelompokan mengenai limbah berdasarkan jenis senyawanya ada berapa macam? Basmara Kimul? Ada dua. Ada dua, betul sekali. Ada apa saja? Limbah organik dan limbah anorganik. Iya, limbah organik dan limbah anorganik. Betul. Kemudian kalau pengelompokan limbah berdasarkan wujudnya. Wujud cair, padat, dan gas. Iya, betul sekali Merista. Gas, air, dan padat. Nah, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan limbah rumah tangga yang benar, mari kita belajar sama-sama mengenai pengolahan limbah minyak jelantah untuk dibuat menjadi sabun. Pada pembelajaran hari ini, saya akan menerapkan model pembelajaran project based learning, di mana kalian saya ajak untuk membuat suatu project mengenai pembuatan sabun dari minyak jelantah yang sering kali kita dapatkan dari limbah rumah tangga. Tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penelitian, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan merefleksi, dan mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan penyamaran lingkungan, pemanfaatan limbah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, melalui studi literatur dari YouTube dan artikel internet, peserta didik dapat menganalisis penanganan berbagai limbah rumah tangga, yaitu minyak jelantah dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui studi literatur dari YouTube dan artikel internet, peserta didik dapat membuat sabun dari minyak jelantah dengan benar sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Kemudian untuk sebelum kita membuat sabun akan saya lakukan pretest. Link soalnya sudah saya share pada grup kelas kalian. Silahkan kalian kerjakan soal pretest tersebut. Soalnya hanya 4 nomor saja. Pada pertemuan minggu kemarin, saya sudah membagi kelas kalian ke dalam 4 kelompok. Sekarang silahkan kalian duduk sesuai dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Kemudian akan saya bagikan LKPD.
Kemudian langkah berikutnya yaitu silahkan kalian scan barcode yang ada di LKPD kalian untuk membuka artikel tentang permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Dibaca, saya beri waktu 5 menit untuk membaca artikel tersebut. Silahkan kalian simak video berikut ini. Minyak yang dapat digunakan untuk memasak, mulai dari menggoreng, menumis, maupun juga sebagai bahan campuran masakan. Yang biasa dikenal adalah minyak goreng, minyak kelapa, minyak sawit, ataupun olive oil dan minyak bagel. Namun karena Anda dalam mengonsumsi minyak tidak disarankan untuk menggunakan minyak yang sudah digunakan berkali-kali hingga berubah warna menjadi kehitaman atau yang akrab dengan sebutan minyak jelantah. Karena akan sangat berbahaya bagi kesehatan diri Anda dan keluarga. Setelah kalian melihat tayangan video yang ada di depan tadi, apa yang ada dalam benak kalian? Silahkan acungkan tangan yang mau menjawab. Ya, Ella. Penggunaan minyak yang berulang-ulang. Iya, penggunaan minyak yang berulang-ulang akan mengganggu kesehatan. Siapa lagi? Nah, setelah kalian selesai membaca, tuliskan pertanyaan mendasar yang ada pada artikel tersebut. Nah, menuliskannya sesuai aturan rumusan masalah 5W1H. Apa saja? Apa itu? Maksud saya rumusan hipotesis itu apa? Ini ditulis alat bahannya dulu apa desain dulu, Bu? Tulis alat, ya sesuai ini. Sesuai langkah-langkah di sini. Jadi mendesain dulu baru menulis alat bahannya. Bentuknya bagaimana yang kamu inginkan. Apa seperti mangkuk atau seperti apa, terserah. Jadi sesuai dengan kesepakatan kalian. Buat sabunnya bagaimana? Bagaimana? Sudah selesai dalam mendesain proyeknya tadi? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai, lanjut ke penyusunan jadwal. Harinya urut selama seminggu. Iya, batasan dari yang atas. Misal Senin membeli bahan dan alat. Kemudian Selasanya membuat, iya. Bagaimana, sudah selesai ya dalam menyusun jadwalnya? 4 kelompok? Alhamdulillah sudah. Sekarang silahkan kelompok berapa yang mau maju mempresentasikan? Oh, kelompok 1 ya, kelompoknya Ella, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian permasalahannya. Pertama, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat sabun dari minyak jelantah? Kedua, mengapa penggunaan minyak tidak boleh dilakukan berulang kali? 3, apa saja penyakit yang dapat disebabkan minyak jelantah? Hipotesis. 1. Bahannya 1 kg minyak jelantah yang direndam arang 600 gram selama 24 jam, 360 gram air teh, 128 gram soda api. Mengapa penggunaan tidak boleh dilakukan berulang kali? Karena penggunaan minyak berulang kali dapat menyebabkan penyakit degeneratif. Apa saja penyakit yang dapat disebabkan minyak jelantah? Penyakit jantung, obesitas, kolesterol, dan stroke. Alat: baju berlengan panjang, kacamata, sarung tangan karet, dan masker. Ember atau wadah, spatula, kocokan telur, wadah tahan panas. Bahan 1 kg minyak jelantah yang sudah direndam 600 gram selama 24 jam, 360 gram air teh, 128 gram soda api, pewangi atau Haagenseil. Prosedur kerja: rendam minyak jelantah 24 jam, saring minyak dengan
Paus bekas, siapkan 360 gram air teh dan 128 gram soda api. Campurkan soda api ke dalam air. Diamkan 30-60 menit sampai suhu turun ke 30-40 derajat Celcius. Kocok campuran minyak dan larutan soda api sampai tercampur. Rancangan jadwal proyek pembuatan sabun dari minyak jelantah. 1. Menentukan alat dan bahan. 2. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. 3. Membuat kerajinan yang akan dibuat. 4. Dipantau bagaimana tekstur sabun sudah keras atau belum. 5. Dicopot dari wadah cetakan untuk digunakan. Demikian hasil dari kelompok kami. Ada yang ingin menanggapi? Saya. Pertanyaannya, bagaimana bentuk desain sabun yang kalian buat? Lingkaran berlekuk berbentuk matahari. Ini kan Ada lagi? hasilnya segini kan. Gambarmu gini kan. Nah, Menggunakan cairan air teh. menggunakan cairan air teh. Baik sekali presentasi kelompok 1. Dia ada inovasi. Air mineral diganti dengan air teh. Kemudian bentuknya juga sangat menarik. Ada bentuk bunga-bunganya tadi desainnya. Ya, silahkan. Proyek pembuatan sabun dari minyak jelantah ini bisa kalian kerjakan di rumah ataupun di sekolah. Dan jangan lupa itu disertai dengan buktinya. Refleksi pada pembelajaran kita hari ini apa saja? Atau kelompok suka, Baga suka mengikuti pembelajaran saya hari ini. Iya, Cinta. Menyenangkan. Refleksinya kalian suka apa tidak ini? Suka. Alhamdulillah kalau suka. Jangan lupa kalian selesaikan proyek pembuatan sabun dari minyak jelantah tersebut. Terserah mau di rumah atau di sekolah, tergantung kesepakatan kelompok kalian. Pembelajaran saya akhiri. Silahkan. Silakan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Pembelajaran hari ini saya cukup sampai di sini. Wafi mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafan. Pelajaran saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah merencanakan pembuatan sabun dari minyak jelantah ya? Ya. Dan kalian juga sudah membuat rancangannya, desainnya, kemudian juga sudah mempresentasikan desain tersebut. Nah, sekarang yang saya tanyakan, bagaimana progres proyek pembuatan sabun tersebut dari minyak jelantah? Dari kelompok 1 sudah selesai atau belum? Sudah selesai. Kelompok 2? Sudah juga. Kelompok 3 bagaimana progresnya? Sudah selesai juga? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Ya sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Kesulitan apa yang kalian temukan pada saat proyek? Ya? Paham? Sampai di sini? Ya. Jadi selain itu juga nanti ada temannya juga apa? Ketika ada teman yang presentasi, teman yang lain akan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat sabun dari minyak jelantah. Alat-alat yang digunakan adalah baskom, masker, sarung tangan, pengaduk, teko ukur, desain cetakan, timbangan, pengaduk, bahan, arang, air kopi, pewangi, soda api, minyak jelantah. Langkah berikutnya kita saring minyak jelantah menggunakan arang agar warnanya menjadi jernih.
Setelah ini kita diamkan selama 1 hari, 1 malam. Dan sekarang hari kedua, mari kita lihat rendaman minyak yang telah kita diamkan selama 24 jam dan kita saring. Ini yang diukur kopinya dulu atau menimbang soda api dulu? Menimbang kopinya dulu. Mengukur bukan menimbang. Mengukur kopinya dulu sebanyak 90 ml. Ya, silakan. Selanjutnya kita ukur air kopinya sebanyak 90 ml. Sini. Oh iya, Yuk, dibuka aja biar cepat. Nah, 90 sudah. Ya. Lalu ketuang 2 wadah. Kemudian menimbang soda api. Menimbang soda api berapa gram? Sebanyak 32 gram. 32 gram. Itu dicek dulu, Pak. Belum nol. Timbangannya tolong dicek. Ya. Ya sudah. Dan selanjutnya kita tuang minyak ini sebanyak 250 ml. Terus. Lagi. Stop. Nah, pas. Ya. Dan langkah selanjutnya kita campurkan soda api ke dalam air kopi lalu kita aduk sampai merata. Lalu minyaknya kita tuang ke wadah yang berbeda. Setelah air kopi dan soda api terlarut, kita campurkan ke dalam minyak. Dan diaduk sampai mengental selama 10-15 menit. Setelah mengental, kita siapkan cetakan untuk mencetak bahan sabunnya. Dan setelah itu, kita masukkan adonan sabunnya ke dalam cetakan yang telah kita siapkan. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan, kita biarkan ini selama 3-6 hari hingga adonannya mengeras dan dapat kita keluarkan dari cetakan. Ini adalah hari ketiga dan kita akan melihat tekstur sabunnya. Jika sabun sudah mengeras, maka kita akan mengeluarkannya dari cetakan. Ini sabun sudah berapa hari, Mas? Baru 3 hari. Baru 3 hari ya. Saya lihat ya. Iya, ini sudah agak mengeras. Kemudian ini harusnya kemarin diratakan ya, pakai pengaduk itu biar hasilnya itu rata ya. Dan setelah ini kita diamkan lagi selama sampai 3 hari. 3 hari ke depan, 3-6 hari ke depan hingga sabunnya benar-benar mengeras dan dapat digunakan. Dan ini hasilnya setelah hari ke-6, hasilnya sudah sangat bagus dan juga sudah sangat keras. Hari ke-6 ini ya.
Iya, sudah keras. Iya. Iya, sudah keras. Teksturnya sayangnya ini kurang waktu apa? Pencetakan tuh harusnya diratakan menggunakan alat pengaduknya ya biar rata. Jadi hasilnya biar lebih cantik gitu. Oh, iya, Bu. Ya. Tapi secara umum sudah bagus. Sekian, inilah praktek pembuatan sabun dari minyak jelantah dari kelompok 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil dimulai dari kelompok 1. Silahkan Alfian dan teman-temannya untuk menyajikan hasilnya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek pembuatan sabun dari minyak jelantah. Bahan-bahan yang digunakan, soda api, air kopi, pewangi, minyak jelantah, dan arang. Alat-alat, teko ukur, timbangan, pengaduk, sarung tangan, masker, cetakan desain sabun, baskom plastik, dan saringan. Proses pembuatannya, hari pertama, merendam minyak dengan arang selama 24 jam agar jernih. Hari kedua, kami menyaring minyak yang sudah direndam, lalu menakar air kopi sebanyak 90 ml dan dicampur dengan soda api sebanyak 32 gram hingga larut. Lalu menakar minyak sebanyak 250 ml di wadah yang berbeda. Setelah kopi dan soda api tercampur atau larut, dicampur dengan minyak 250 ml hingga mengental selama 10 hingga 15 menit. Setelah tercampur atau larut, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan desain yang sebelumnya telah disiapkan. Kemudian ditunggu selama 3-6 hari sampai mengeras. Setelah 3 hari kami mengamati, ternyata setelah 3 hari sudah bisa dilepas dari cetakannya. Kemudian ditunggu kurang lebih 3 hari sampai 6 hari lagi dan sabun bisa digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Arum. Ada membutuhkan beberapa hari dari awal pembuatan sampai akhir pembuatan sabun. Berapa lama? 6 hari. Ada 6 hari. Ya, ada 6 hari, Arum. Ya. Sudah jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Teksturnya ini agak rata, mendingan. Ya, ini sudah agak bagus. Juga bagus. Ini sudah bisa digunakan ini ya. Ya. Secara keseluruhan sudah bagus juga. Perlu Bu Evi tekankan sekali lagi jadi dalam pembuatan sabun dari minyak jelantah itu perlu ketelitian dalam pengukuran tentunya bahan-bahannya seperti minyak yang digunakan, kemudian airnya tadi berapa mili, airnya bisa diganti menggunakan tadi ada yang air teh dan air kopi. Itu suatu inovasi yang bagus, perlu saya acungi jempol juga, itu ada inovasinya ya. Kemudian dalam pengukuran, kembali ke pengukuran ya. Pengukuran tadi perlu ketelitian karena hal itu mempengaruhi hasilnya. Hasil dari proses pengeringan dari sabun itu sendiri. Jadi ketika tadi mengukur bahan-bahannya minyak jelantah, kemudian soda api, kemudian air yang digunakan, itu membutuhkan ketelitian yang betul-betul. Kemudian
langkah berikutnya pengocokan. Pengocokan atau pencampuran bahan-bahan itu juga penting, karena kalau tidak kuat juga nanti dalam proses pengentalan dari bahan tersebut juga akan lama. Kalau pengocoknya cepat, kemudian pengukuran bahan-bahannya pas, keberhasilan mengenai pembuatan sabun itu insya Allah akan berhasil sesuai target. Itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, setelah kalian bisa membuat minyak jelantah, membuat sabun dari minyak jelantah, kalian secara tidak langsung bisa mengurangi pencemaran tanah. Karena apa? Secara umum biasanya minyak jelantah itu sedikit-sedikit, kursidik, cuma sedikit langsung dibuang ke tanah. Ya apa tidak? Ya. Dan kalian lakukan. Nah, daripada langsung dibuang, eman-eman harus dihemat, jadi harus ditampung ke dalam, misalkan punya botol, kemudian minyaknya sedikit-sedikit habis penggorengan tadi, kalau sudah hitam kalian tampung di botol tersebut kalau sudah dingin. Jadi kalian simpan kalau sudah mungkin sekitar 500 mili atau setengah kilo, atau mungkin kamu tampung sampai 1 liter, bisa kamu buat sabun. Jadi kalian bisa mengurangi pencemaran, utamanya mengurangi pencemaran dalam tanah. Ya, paham? Terima kasih. Setelah kalian mempresentasikan hasilnya tadi, kemudian sudah kita bahas, langkah berikutnya yaitu kalian melakukan refleksi mengenai proyek pembuatan sabun tersebut. Jadi kalian tulis kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang kalian alami ketika pembuatan sabun dari awal sampai akhir. Nah, refleksinya sudah ada pada LKPD kalian, silahkan ditulis dalam lembar LKPD yang sudah kalian punya. Kesulitan-kesulitan apa yang kamu... Sekarang mari kita sama-sama untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Yang pertama mungkin kelompok 1 mau menyampaikan? Ya, kesimpulan hari ini apa? Pertemuan ini, pembelajaran ini sangat menarik karena dapat menambah wawasan dan dengan adanya pembuatan minyak jelantah dapat mengurangi pencemaran yang ada pada lingkungan. Ya, terima kasih. Kemudian langkah berikutnya, bagaimana pendapat kalian setelah mengikuti pembelajaran saya menggunakan atau saya menerapkan model pembelajaran project based learning ini? Menurut kalian bagaimana? Kelompok 1? Seru. Serunya bagaimana? Dapat menambah wawasan baru, seru. Sebelum Bu Evi tutup pembelajarannya, Bu Evi adakan post test. Link post test sudah saya share di grup kalian, silahkan kalian buka, kemudian kalian kerjakan. Saya beri waktu 5 menit, cukup? Cukup, silahkan dikerjakan. Jadi link post test sudah saya share di grup. Bagaimana, sudah selesai mengerjakan post testnya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang tugas berikutnya yaitu jangan lupa kalian share video ataupun foto-foto mengenai pembuatan proyek sabun kalian kemarin, ya, melalui media sosial yang kalian punya. Bisa Instagram, bisa TikTok, bisa Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian, tugas berikutnya yaitu kalian pelajari materi pada minggu berikutnya, yaitu pengolahan limbah B3, yaitu bahan beracun dan berbahaya. Bisa kalian pelajari lewat buku paket kalian, ya. Pembelajaran kita pada hari ini Bu Evi cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila Bu Evi banyak kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran ini, ya. Ya. Terima kasih. Sebelum Bu Evi akhiri pembelajaran, saya minta Bagas untuk menutup, untuk berdoa. Silahkan Bagas. Persiapan berdoa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.